Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Nah, di video kali ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, sekilas tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Yang kedua, contoh penghitungan dan aspek perpajakan. Dan yang terakhir, pengisian SPT dan kelengkapannya. Kita mulai dengan topik pertama, yaitu sekilas tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 11 PJ 2015 tentang pengenaan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hadiah undian. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Sedangkan nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura, misalnya mobil. Hadiah undian dikenakan pajak penghasilan sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final. Selain hadiah undian, ada pula pajak penghasilan yang dibebankan atas hadiah atau penghargaan perlombaan serta hadiah yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Berikut ini adalah perbedaannya. Yang pertama, apabila penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berstatus orang pribadi, maka dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan jenis PPh pasal 21. Kemudian, jika penerima penghasilan wajib pajak dalam negeri yang berstatus badan termasuk BUT, maka akan dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dengan jenis PPh pasal 23. Dan yang terakhir, jika penerima penghasilan wajib pajak luar negeri kecuali BUT, maka akan dikenakan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan P3B dengan jenis PPh pasal 26. Namun, di video ini, saya hanya akan membahas secara khusus tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Lalu, tidak semua hadiah dan penghargaan dikenakan pajak penghasilan. Hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang dan jasa, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Lanjut ke aspek perpajakan dari PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Jadi, pajak ini dipotong oleh penyelenggara undian dengan pihak yang dipotong adalah penerima undian, lalu dia terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, dan pajak ini memiliki kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 405. PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian distorkan dengan melampirkan surat setoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak jika dia dipotong oleh pemotong pajak, dan tanggal 15 bulan berikutnya apabila distor sendiri. Pemotong wajib melaporkan SPT massa dengan lampiran surat setoran pajak, daftar bukti pemotongan, dan bukti pemotongan ke KPP atau KP2KP tempat pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Pada tanggal 5 Agustus 2020, PTSM yang berdiri di Jalan Mawar nomor 15 Tangerang Selatan memberikan hadiah undian kepada Nona Sena yang tinggal di Jalan Jeruk nomor 12 Tangerang Selatan berupa uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Hadiah undian tersebut diserahkan secara langsung oleh Tuan Budi selaku Direktur PTSM. Tentukan aspek perpajakan dan buatlah SPT beserta kelengkapannya. Berikut ini cara penghitungannya. PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan penghasilan bruto dengan tarif sebesar 25% dikali penghasilan bruto sebesar 75 juta, sehingga PPh yang terutang adalah sebesar 18.750.000 rupiah.
Setelah mengetahui cara penghitungannya, kita tentukan aspek-aspek perpajakannya. Jadi, atas hadiah undian tersebut, dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan pemotong PTSM dan pihak yang dipotong adalah Nona Sena. Tarifnya 25%, penghasilan bruto 75 juta, sehingga PPh yang terutang sebesar Rp18.750.000 dan saat terutangnya 5 Agustus tahun 2020. Cara penyetorannya, PTSM menyetor PPh yang telah dipotong menggunakan surat setoran pajak dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 405 ke Bank Persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kemudian, cara pelaporannya, PTSM menyampaikan SPT masa ke KPP atau KP2KP tempat pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian tersebut. Yang terakhir, kita melakukan pengisian SPT dan kelengkapannya. Pertama, kita isi bukti pemotongan. Pada nomor 1, kita isi kantor pelayanan pajak, misalnya saja Pondok Aren. Kemudian kita isi nomor bukti pemotongannya yaitu 082001000001. Kemudian kita isi identitas pihak yang dipotong yaitu NPWP, nama, dan alamat dari Nona Sena. Pada kolom jenis undian kita tulis uang tunai, kemudian jumlah bruto hadiah undian adalah sebesar 75 juta dan PPh yang dipotong sebesar Rp18.750.000. Kemudian kita jumlahkan dan jangan lupa tulis terbilangnya. Pada bagian tanggal dan tempat kita tulis Tangerang Selatan 5 Agustus 2020 dan kita isi NPWP dan nama dari PTSM. Dan terakhir, jangan lupa isi tanda tangan, nama, dan cap dari Direktur PTSM yaitu Tuan Budi. Selanjutnya, kita masukkan data di bukti pemotongan ke daftar bukti pemotongan. Kita isi masa pajaknya yaitu Agustus 2020, kemudian kita isi NPWP dan nama Nona Sena, lalu kita isi nomor bukti pemotongan dan tanggal pemotongan sesuai yang tertera di bukti pemotongan. Kita isi nilai objek pajaknya sebesar 75 juta dan PPh yang dipotong sebesar Rp18.750.000. Kemudian kita jumlahkan nilai objek pajak dan PPh yang dipotong. Kemudian kita isi dengan tanda silang di bagian pemotong pajak atau pimpinan. Di bawahnya kita isi identitas pemotong berupa NPWP dan nama PTSM. Lalu kita isi tanggal pemotongannya yaitu 5 Agustus 2020. Dan terakhir kita isi tanda tangan dan cap Direktur PTSM yaitu Tuan Budi. Dan yang terakhir kita melakukan pengisian surat pemberitahuan atau SPT masa. Pertama, kita harus memberi tanda silang di keterangan SPT normal, karena ini SPT pertama yang dibuat. Lalu masa pajak diisi dengan bulan Agustus tahun 2020. Di bagian A, kita isi dengan identitas pemotong, yaitu PTSM. Kemudian kita masukkan objek pajaknya di bagian B nomor 4, dengan nilai objek pajak 75 juta, dan PPh yang dipotong sebesar Rp18.750.000. Kemudian kita jumlahkan pajaknya sehingga nilai objek pajak tetap 75 juta dan PPh yang dipotong Rp18.750.000. Jangan lupa isi terbilangnya. Kemudian di bagian C lampiran, kita beri tanda silang pada surat setoran pajak dan kita isi dengan 1 lembar. Tanda silang di daftar bukti pemotongan dan tanda silang lagi di bukti pemotongan dengan jumlah 1 lembar. Kemudian kita isi dengan tanda silang pada bagian pemotong pajak atau pimpinan. Di bawahnya kita isi identitas pemotong berupa NPWP dan nama Tuan Budi karena di atas sudah ada identitas dari PTSM. Lalu kita isi tanda tangan Tuan Budi dengan cap dari PTSM. Terakhir kita isi tanggal pelaporannya yaitu 20 September 2020 sebagai contoh jika pelaporannya di hari terakhir jatuh tempo pelaporan. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.